yang disconnect dengan inner world-nya, disconnect dengan the center, maka dia tidak akan menemukan diri sejati, maka juga tidak akan bisa menjadi jati diri yang sebenarnya. Akhirnya efeknya, akibatnya? Sehingga terjadi krisis identitas, ya, krisis identitas, kemudian konflik batin, konflik yang sifatnya eksternal ataupun yang internal. Orang yang konflik secara internal biasanya dia menciptakan konflik di eksternal, ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa aqamana min ulumil ulama'ir rasihin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di pagi hari Minggu ini kita akan melanjutkan materi belajar ngaji kita, meneruskan materi minggu lalu. Sebelum kita ngebahas materi yang akan kita bahas hari ini, kayak misalkan mencoba menarik benang merahnya dulu ya dengan materi yang sebelumnya. Kan tema hari ini tentang apa? Are you ready for the truth? Sebelum ngebahas yang materi hari ini, kayak misalkan coba tarik benang merahnya. Apa hubungannya dengan materi yang sebelumnya? Gitu. Nah, kita di awal sudah belajar tentang self knowledge, kemudian the real self, inner guru, dan authentic self. Okay? Nah, self knowledge ini itu langkah awal bagaimana kita membangun kesadaran diri atau self awareness untuk back to our essential nature. Nah, semua itu, baik itu the real self, inner guru, dan authentic self atau diri autentik, itu semuanya sudah dijelaskan secara definitif, secara kualitas, karakter yang dimiliki oleh masing-masing juga telah disebutkan, sudah dijelaskan opposite-nya. Nah, itu untuk menjadi jati diri yang sejati, kan? Kita harus tahu dulu atau harus sadar ya, apa saja yang membuat kita jauh dari jati diri. Apa? Karena pada akhirnya yang menentukan pilihan, yang menentukan respon, sikap, tindakan seharusnya idealnya ya true self based on consciousness. Nah, jika tidak seperti ini ya kita akan susah. Sebab yang harus ditemukan ataupun dicari pada akhirnya adalah ya jati diri kita yang sebenarnya. Jika tidak, ya apabila yang kita cari itu sesuatu itu banyak ya, sesuatu apa aja itu kan, gitu. Apabila yang kita cari itu sesuatu bukan dengan jati diri kita yang sebenarnya, maka pas kita dapat sesuatu itu, maka akan cenderung terasa hampa, akan cenderung terasa kosong, karena kita mendapatkan sesuatu itu bukan dengan jati diri kita yang sebenarnya. Makanya untuk itu, maka di sini ada yang namanya titik tolak, ada destination. Kan sudah disebutkan bahwa kehidupan ini adalah soul journey, itu kan, perjalanan jiwa. Yang namanya perjalanan pasti ada titik tolak, ada destination. Oke. Nah, sekarang kita
apakah kita sudah berjalan? Apakah kita belum berjalan? Apa kita masih siap-siap untuk berjalan? Gitu kan? Nah, kalau titik tolak kita berangkatnya adalah dengan jati diri kita yang bukan sebenarnya atau dengan fake self, maka pas sudah sampai destination pasti hasilnya ilusi gitu kan. Kalau ditolaknya fake self, maka destinasinya ya kosong, hampa. Sebaliknya, kalau titik tolaknya adalah the real self, ya, maka kalau sudah sampai destination, maka hasilnya pun akan real. Makanya perjalanan jiwa itu ada yang sifatnya vertikal, ada yang sifatnya horizontal. Oke, nah kalau kita berjalan dengan the real self kita, maka secara batin kita akan connect dengan Sang Kuasa, akan connect dengan Tuhan, akan connect dengan energi semesta. Makanya ada kepuasan batin kalau kita sudah sampai pada destination. Sebaliknya, kalau kita berjalan bukan dengan jati diri kita, maka kita ketika sudah sampai pada akhir destinasi, hasilnya hampa, kosong. Gitu kan? Nah, ini yang banyak terjadi pada sekarang. Nah, kita sekarang harus mempersiapkan self knowledge kita supaya perjalanan jiwa kita itu dengan jati diri kita yang supaya kokoh. Akhirnya orang yang sudah menemukan jati dirinya, maka dia akan memiliki karakter kokoh. Karena Karena jiwanya terhubung dengan segala sesuatu. Ya, semua yang ada di semesta ini akan mensupport jiwanya sehingga kokoh, mengakar. Oke, nah kalau demikian, kalau sudah menemukan dan kita sudah menjadi itu, artinya sudah menjadi jati diri, ya, hidup kita sudah otomatis akan nikmat, akan enak, dan ada kepuasan batin. Oke? Itu. Dan ini yang dicari oleh semua orang merasakan kepuasan batin. Ini tidak mengenal siapapun, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal profesi. Semua orang di dalam menjalani kehidupannya ingin mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan batin. Dan kepuasan batin itu akan diperoleh bila kita mencapainya dengan jati diri kita yang sebenarnya. Oke? Nah, sehingga kita akan mengetahui. Jadi, kalau kita sudah menemukan jati diri kita yang sebenarnya, maka kita akan mengetahui apa sih maunya kita, gitu. Maksudnya apa sih panggilan jiwa kita. Kita akan tahu semua. Oke? Jadi semacam ada arahan, ada petunjuk jelas gitu kan. Dan tentunya takdir kita itu adalah sesuai dengan jati diri kita yang sebenarnya. Ya. Jadi takdir kita itu adalah sesuai dengan jati diri kita sebenarnya, itu udah pasti. Ya, jadi orang yang sudah menemukan jati dirinya sudah pasti takdirnya itu akan sesuai dengan jati diri, bukan apa yang orang bilang gitu kan. Gitu ya. Jadi kita tahu sebenarnya tujuan hidup di dunia ini apa, misi hidup ini apa, kita akan tahu. Oke. Sebaliknya, kalau kita belum menemukan dan tidak menjadi diri sejati, takdir kita itu cenderung orang lain yang menentukan. Mengikuti apa kata orang, akhirnya tidak memiliki pendirian. Akhirnya karakternya lemah. Itu ya. Kenapa lemah? Ya udah otomatis karakternya lemah, merupakan refleksi dari jiwanya lemah.
Kenapa jiwanya lemah? Karena jiwanya tidak terkonek dengan sang kuasa, dengan semesta, dengan alam. Ada rapuh, ya kan? Apalagi di dunia ini kan sifatnya come and go, ya. Jadi orang yang tidak punya pijakan yang kokoh, jiwanya akan lemah. Jiwanya lemah, maka karakternya lemah. Itu beda halnya dengan orang yang sudah menemukan jati diri, jiwanya kuat, karakternya kuat. Kenapa kuat? Karena dia terhubung. Terhubung artinya mengakar, jiwanya mengakar, terhubung dengan kepada the real. Itu udah pasti pokok. Semesta akan mensupport jiwanya, akan mensupport dirinya, sehingga di sana akan menemukan kepuasan batin. Nah, makanya orang yang karakternya lemah, jiwanya lemah, sehingga tidak menjadi jati dirinya, semacam ada chip gitu ya, di dalam semacam chip ini ya, bukan elektronik tapi semacam program pikiran, program mental yang ditanam dengan dogma-dogma. Akhirnya hidup itu dikontrol oleh chip, dikontrol oleh chip. Jadi chip ini semacam membypass ya, chip ini membypass jati diri seseorang, ya, diputuskan koneksinya dengan kesadaran. Itu otomatis. Jadi ini kan kesadaran, ada chip membypass sehingga kita yang di bawah ini, ya, pikiran, jiwa tidak terkonek dengan kesadaran. Nah, makanya orang yang sudah menjadi jati diri yang sebenarnya atau menjadi real self-nya, dia akan sejajar dengan keteraturan alam semesta. Ini kelebihan yang tadi kan, yang lemah tuh, yang tidak, yang disconnect ya. Kalau yang connect ya, itu orang yang sudah menjadi jati dirinya akan sejajar dengan keteraturan alam semesta. Maka dia akan lebih real, akan lebih autentik, sehingga dia menjadi tidak malu-malu lagi untuk menjadi dirinya sendiri. Ya, itu dia percaya diri. Ya, nah, bicara tentang diri ya, itu udah pasti sangat-sangat berkorelasi positif dengan dengan the truth. Ya, itu berarti the truth itu sudah beyond mind. Sudah beyond mind berarti sudah melampaui ilusi maya, gitu ya. Jadi kan, dimana ilusi maya ini yang mengkreat adalah pikiran. Kenapa ada ilusi maya? Karena masih ada pikiran. Ketika ada pikiran, sudah pasti pikiran mengkreat ilusi maya. Makanya orang yang sudah sadar, sudah tidak menjadi jati diri, sudah pasti jati real itu. Kenapa dia seperti itu? Kan udah beyond minds. Ya, sudah tidak di pikirannya, di kesadarannya sudah tidak ada lagi ilusi. Menjadi diri sejati itu, kenapa dia real? Kenapa dia otentik? Ya, otomatis dia realize kepada the truth ataupun intimacy experience. Ya, sudah intimacy experience dengan the truth. Akhirnya dia based on the truth. Ya, okay. Based on the truth. Okay. Nah, sekarang di mana sih posisinya the real? Di mana sih posisinya the truth? Ya sudah otomatis di mana? Di inner world, ya, di dunia batin. Makanya inner world pasti ada inner man gitu kan. Opposite-nya opposite-nya outer world atau outer man. Nah, kalau sekarang gini, yang namanya inner world itu udah pasti dia the core ya, the center. Immutable ya, eternal, unchanging, otomatis. Makanya orang yang sudah menjadi diri sejati, otomatis dia bisa mengakses inner world ya.
Ya, dia connect ke inner world. Sudah tidak ada lagi obstacle, sudah tidak ada lagi yang membaik, dia langsung connect ya, ke inner world. Ya, di dalam inner world di sana ada the truth, ada the real. Oke, dari sana ya. Sebaliknya, orang yang disconnect dengan inner world-nya, disconnect dengan the center, maka apa? Dia tidak akan menemukan diri sejati. Otomatis. Maka juga tidak akan bisa menjadi jati diri yang sebenarnya. Ya. Akhirnya apa efeknya? Apa akibatnya? Sehingga apa? Terjadi apa? Krisis identitas. Ya. Krisis identitas, kemudian apa? Konflik batin. Konflik yang sifatnya eksternal ataupun yang internal. Orang yang konflik secara internal biasanya dia menciptakan konflik di eksternal, ya, dapat otomatis. Orang yang konflik secara internal, orang yang konflik secara batin dengan dirinya sendiri, itu biasanya orang akan menciptakan konflik di luar. Oke? Ini bahayanya orang yang tidak menjadi jati diri. Jadi orang yang menciptakan konflik nih di bumi ini adalah orang yang konflik dengan dirinya sebenarnya. Orang yang menciptakan konflik adalah orang yang terdapat konflik dalam jiwanya. Ya, makanya mereka orang yang tidak menjadi jati dirinya, sehingga dia krisis identitas, chaos, konflik, maka dia untuk mendapatkan sesuatu, dia ada kecenderungan apa? Menghalalkan segala cara, otomatis, ya kan? Ya, sehingga dia apa? Terjebak, terpenjara, terkungkung ataupun terkarantina. Gimana? Di ilusi maya, di kamuflase, absurd ilusi dan teman-temannya itu. Udah otomatis konsekuensi. Ya, jadi kenapa hal ini perlu ditekankan sama Kak Ius? Jadi sebelum membahas materi yang inti tentang Are You Ready for the Truth, kan? Kita akan mencoba mengkontekstualisasikan dengan kondisi kehidupan sekarang. Makanya orang yang tidak menjadi jati diri yang sebenarnya, dampaknya, akibatnya yang tadi sudah jelaskan, udah otomatis dia didominasi apa? Oleh self, ya. Self sebagai person, ya. Itu kan opposite-nya the self apa? Ya person. Ada apa? The self berarti ada person.